Mata Yuan Ao menunjukkan kepahitan saat dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tahu kamu punya pendapat tentangku, tapi di masa depan, saat aku menjadi wanita sejati, kamu bisa mencoba berkencan denganku. Aku tidak akan mengecewakanmu." Mesum, mati, Mu Wu tidak tahan lagi. Mengabaikan musuh di depannya, dia melayangkan pukulan ke arah Yuan Ao. Kekuatan tersebut menyebabkan udara meledak lapis demi lapis, meledak seperti rantai mutiara. Dia menggunakan 100% kekuatannya dalam pukulan ini. Itu bahkan lebih kejam daripada saat dia meninju Fu Yi. Dia ingin menghancurkan orang cabul ini dengan satu pukulan. Dasar pria tak berperasaan. Senyuman terlihat di mata Yuan Ao. Mu Wu baru saja menjadi Martial Saint bintang 2 belum lama ini. Dibandingkan dengan dia, yang berada di puncak bintang 3, dia tidak hanya sedikit lebih lemah. Dia mendorong telapak tangannya dengan ringan dan memblokir kekuatan pukulannya. Lalu, dia tiba-tiba berbalik dan terbang menuju Wing. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Jika aku membuat marah bocah itu, dan dia tidak membiarkan tuannya mengubahku menjadi seorang wanita, maka keberanianku akan benar-benar hancur." Tatapan Wing semakin dingin. Dia awalnya ingin menghindari mereka berdua, tapi melihat Yu sudah selangkah lebih maju, dia berbalik dan menebas Yuan Ao. Namun, dia menahan diri. Tubuh Yuan Ao tampak sangat istimewa. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan ibu dari klan iblis, jadi dia tidak bisa membunuhnya. Hal ini memberi Yuan Ao kesempatan untuk memanfaatkannya. Tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada Wing. Wing hanya mengandalkan kekuatan artefak tingkat mendalam level 9 untuk dengan mudah menekannya. Sekarang dia menahan diri, dia malah dipaksa ke posisi pasif. Tubuh Xiaoqing berangsur-angsur menghilang di langit, menjadi bayangan yang sangat samar. Dia melihat semuanya dengan ekspresi dingin dan berkata dengan suara dingin, "Shang, kita akan segera bertemu lagi. Tetaplah bersamaku di dataran iblis ini selamanya." Setelah dia mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, seluruh wujudnya menghilang, hanya menyisakan gumpalan asap hijau samar yang melayang di udara. "Fsek, aku menyelamatkanmu. Tapi kamu lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Xiao Wu, kenapa temanmu begitu tidak berbudaya?" Li Yunxiao mengutuk dengan acuh tak acuh, tapi sedikit senyuman muncul di wajahnya. Cahaya berkedip di matanya saat dia berdiri di udara, berpikir cepat dalam pikirannya. Wajah Shang sangat pucat. Pada saat itu, tidak hanya bola senjatanya yang hancur, dia juga terluka parah. Terlebih lagi, meskipun dia tidak terluka, dia telah kehilangan armillary sphere. Sebagai iblis alam leluhur bela diri, dia tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan pohon cemara abadi. Bebek yang sudah ada di mulutnya akhirnya terbang menjauh, dan dia bahkan mendapat seteguk bulu bebek. Semua usahanya sia-sia. Puh! Kemarahan Shang mencapai hatinya, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mengarahkan seluruh kemarahannya pada Li Yunxiao, dan niat membunuh di matanya sepertinya terwujud. Dia mengertakkan gigi dan melontarkan dua kata, "Sialan." Dia menyulap segel rune iblis besar di tangannya dan bergegas mendekat Li. Yunxiao menatapnya dengan dingin. Bukan ia mundur, dia malah mengambil langkah maju. Budidaya orang di depan Nia ini hampir sama dengan milik Nia. Dalam level yang sama, selain Dijia yang telah ditekan selama bertahun-tahun, siapa lagi yang bisa menandinginya? Kamu pikir kamu siapa? Di alam seni bela diri surgawi ini, tidak pernah ada orang yang bisa menentukan hidup atau mati saya, dan tidak akan ada siapapun di masa depan. Fei Yang, awan angin yang meningkat. Dia mengambil langkah kecil ke depan dan merasakan ritme fluktuasi langit dan bumi. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan melakukan beberapa gerakan aneh. Kekuatan aturan mulai memadat sedikit demi sedikit, dan kekuatan angin dan awan berkumpul di telapak tangannya. Langit berubah warna karena ini.
Orang-orang kuil api suci yang menyaksikan pertempuran di kapal perang Netherworld sangat terkejut. Hingga bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka ingin menangis. Gerakan aneh Li Yunxiao adalah gerakan dasar dari keterampilan suci mereka. Mereka terbiasa merasakan dan menangkap kekuatan aturan. Dia melakukannya dengan sangat langkar, dan mereka bahkan lebih terampil daripada yang telah mereka latih selama beberapa dekade. Angin dan awan, langit dan bumi, serta angin dan awan adalah milikku. Tubuh Shang tiba-tiba berhenti dan matanya dipenuhi keterkejutan. Kekuatan angin dan awan datang menderu, dan awan muncul di langit di sekelilingnya, mengunci ruangnya. Di bawah telapak angin dan awan ini, dia merasa tidak bisa menahannya. Ini belum pernah terjadi selama puluhan ribu tahun. Hati-hati. Rain mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan berlari ke depan dengan histeris. Dia juga merasakan kekuatan telapak tangan itu. Dengan kultivasi dan cedera Shang saat ini, mustahil baginya untuk menerimanya. Tapi dia masih terlambat satu langkah. Ledakan. Segel karakter iblis di depan Shang menghilang seperti selembar kertas, dan seluruh tubuhnya terlempar jauh. Jejak panjang darah berceceran dari langit. Tuan Shang, Li, Fu, Yi, dan Yu semuanya berteriak. Di antara mereka kekuatan Li adalah yang paling utuh. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Shang. Ketika Fu Yan melihat Shang dikirim terbang, dia sangat gelisah. Awalnya, tubuhnya kosong dan tidak memiliki esens Qi. Entah dari mana, api kemarahan muncul. Dia dengan paksa meningkatkan level kultivasinya dan menyerbu Li Yunxiao dengan raungan keras. Di kapal perang, murid Qing Luo menyusut. Dia buru-buru memerintahkan, serang iblis itu dan bunuh dia. Tuan, seranglah bersamaku. Ayo jebak dan bunuh orang ini. Sebelumnya, Kapak Fu telah membuat mereka takut. Belakangan, mereka menyadari bahwa pihak lain sudah berada di ujung tanduk. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan ilahi Li Yunxiao, mereka mendapatkan kembali keberanian mereka. Dia mengerti betul bahwa jika Li Yunxiao tidak menarik perhatian semua orang, mereka akan terbunuh setelah ras iblis membunuh Li Yunxiao dan kemudian berbalik untuk membunuh mereka. Pada saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ye Fan juga berkata kepada Feng dan Zhu, "Tetua, lakukanlah juga." Saat ini mereka berada di situasi yang sama dengan Li Yunxiao. Sangat nyaman bagi mereka untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jika pertempuran berakhir dan mereka tidak bergerak, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada siapapun. Feng dan Zhu segera mengerti dan bergegas keluar menuju ke arah sayap. Yuan Ao dan Mu Wu yang semula mampu menahan Yi juga mengamuk setelah Shang diterbangkan. Mereka memaksa keduanya ke dalam situasi putus asa. Kapal perang dunia bawah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Serangan dunia bawah tiba-tiba diluncurkan. Pada saat yang sama, King Luo dan 3 orang suci bela diri lainnya menyerang Fu. Bersama-sama, Fu Yi ingin membunuh Li Yunxiao. Melihat kekuatan luar biasa melonjak ke arahnya, dia meraung dengan enggan dan menebas kapal perang itu dengan mata merah. Tuan Yu, yang paling dekat dengan Li Yunxiao, juga sangat marah. Dia meraung ke arah langit dan tubuhnya berubah secara tidak normal dengan cepat. Dia telah meninggalkan wujud manusianya dan mulai membentuk tubuh iblis. Tubuhnya terluka parah di penjara guntur Little Qing. Luka tersembunyi yang dia tekan dengan teknik rahasianya semuanya terungkap. Dia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya dan terus bertransformasi. Segera, dia berubah menjadi iblis besar. Tubuhnya ditutupi bulu panjang berwarna abu-abu dan lengannya setebal gunung. Dia meraung dan menyerang Li Yunxiao. "Hah? Kamu benar-benar kembali ke wujud leluhurmu?" Li Yunxiao mencibir. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Niat membunuh di tubuhnya menghilang dan dia berkata dengan dingin, "Yu, aku kalah darimu 2 kali. Kali ini, aku ingin membalasmu. Jangan bilang aku menindasmu karena kamu terluka." Setelah berubah menjadi iblis, kekuatan Tuan Yu bahkan telah melampaui bentuk manusia normal. Namun, pikirannya telah jatuh ke dalam kegilaan. Matanya berkabut dan hanya ada niat membunuh. Tinju seperti gunung itu menghantam dengan kekuatan fisik murni. Rasanya mengguncang langit dan bumi. Li Yunxiao menatapnya dengan dingin.
Niat bertarung di tubuhnya dinaikkan ke puncak pada saat ini. Dalam pertarungan kekuatan fisik, dia telah melihat tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah mundur selangkah pun. Dia mengangkat tangannya sedikit. Tanda naga hijau muncul, dan aura iblis yang menakutkan menyebar. Setelah dipelihara oleh jiwa Li Yunxiao, Genryu telah pulih 30 hingga 40% dengan bantuan kekuatan jiwa pohon ilahi kuno. Pada saat ini, kekuatan gabungan mereka cukup untuk membelah langit dan bumi. Teknik pertarungan jiwa, tinju pemecah naga. Seluruh langit dipenuhi aura setan. Bukan hanya Yu, bahkan Li Yunxiao pun tampaknya telah berubah menjadi iblis. Aura di sekelilingnya menjadi aneh karena pengaruh Genryu. Bayangan naga yang menakutkan muncul di belakangnya dan membuka mulutnya untuk mengaum. Raungan naga membubung ke langit dan bergema di 9 langit. Tubuh Yu gemetar. Bukan hanya dia, Yi dan Fu juga merasakan gelombang besar di hati mereka. Perasaan gemetar yang berasal dari garis keturunan mereka melonjak ke dalam hati mereka. Genryu adalah keturunan naga sejati kuno dan iblis yang hebat. Meski hanya tersisa raga jiwa, jiwa tersebut mengandung aura naga yang sombong dan aura iblis yang hebat. Ia memiliki penindasan yang sangat kuat terhadap setan ini. Hanya ketika seseorang melangkah ke alam Jiutian dan memadatkan aura kaisar menjadi kaisar Jiutian Wu, barulah mereka dapat mengabaikan rasa takut akan warisan garis keturunan ini. Ledakan. Kedua tinju angin itu bertabrakan. Kekuatan mengerikan keluar dari kedua tinju itu. Ruang di sekitarnya terus-menerus hancur dan lubang hitam pekat muncul. Mereka sebenarnya berimbang. Namun dalam kebuntuan tersebut, kelebihan dan kekurangan langsung terungkap. Tubuh Yu secara bertahap mulai kehilangan kekuatannya dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Meskipun Li Yunxiao juga mengatupkan giginya dan wajahnya pucat, dia menjadi lebih berani seiring berlangsungnya pertempuran. Seni pemurnian tubuh tirani, miliknya secara langsung menyerap sebagian serangan lawan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Setelah sekian lama, terlihat jelas siapa yang lebih kuat. Ledakan. Tinju Tuan Yu yang seperti gunung hancur. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat seluruh lengannya meledak sedikit demi sedikit. Darah berceceran di mana-mana. Tiba-tiba, serangkaian jenderang perang yang menggemparkan bumi bergemuruh. Setiap detak jantung, setiap orang bergetar, seolah-olah mereka sedang dipukul dengan palu godam. Tiba-tiba, qi dan darah semua orang melonjak, seolah-olah darah mereka akan keluar dari tubuh mereka. Beberapa prajurit yang lebih lemah di kapal perang Netherworld pingsan karena suara genderang perang. Beberapa bahkan muntah darah saat memasuki kondisi hiruk-pikuk. Setelah tinju Li Yunxiao menghancurkan lengan Tuan Yu, seluruh tubuhnya kelelahan. Sosok Genryu menjadi sangat redup dan kembali ke tubuhnya. Pemukulan genderang perang memecahkan gendang telinganya. Tubuhnya terasa seperti akan roboh. Dia menoleh dengan kaget. Di kejauhan wajah Li sedingin es, sebuah jenderang perang besar muncul di udara. Tangan kanannya terus-menerus menghantam badan drum. Setiap hentakan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Adapun Shang, dia digosok bagian samping tubuhnya dengan satu tangan. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati, namun dia tidak seharusnya mati. Mata Li Yunxiao berbinar. Jika dia mati, Li tidak akan begitu tenang. Lonceng dinasti mini muncul di tangannya. Dia memukulnya dengan ringan, mengisolasi suara jenderang perang dari sekitarnya. Kembali, Li berteriak pelan. Saat suara drum menyebar, terdengar jelas di telinga semua orang.